Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Situasi yang kita hadapi sekarang ini bukan situasi yang gampang. Situasinya sangat sulit diprediksi, sulit dihitung, dan teori-teori standar semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya tidak sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada. Di 2014-2015, kita ini masih masuk dalam Fragile Five. Kita masih dimasukkan dalam negara yang rentan untuk terpuruk bersama 5 negara yang lain. Defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar US dollar di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka 17,5 miliar US dollar. Di 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar US dollar. Kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan, termasuk urusan SBN. SBN saat itu 38,5% itu dikuasai oleh asing. Sekarang tinggal 14,8% yang dikuasai asing. Neraca transaksi berjalan kita di kuartal ketiga 2022 sudah surplus 8,9 miliar US dollar di Q ketiga. Ini 0,9% dari PDB kita. Defisit kita ini akan jatuh di angka berapa sih? Di 2022, hitungan terakhir kita 2,49%. Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus. Hampir 80% menteri menyarankan saya untuk lockdown. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain sekarang ini. Muncul lagi Omikron, puncaknya mencapai 64.000 kasus harian. Dan hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita. Terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Diberi izin, kementerian memberikan izin pada swasta ataupun BUMN, diberi izin, konsesi,
20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. 15 tahun nggak diapa-apain. 10 tahun nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri Investasi, Menteri SDM, sudah dicabut saja konsesinya. Berikan kepada yang memiliki kemampuan, dan lahan itu menjadi lahan produktif. Aset itu menjadi aset produktif. Sehingga kemarin dicabut 2078 konsesi-konsesi, baik hutan, konsesi hutan maupun konsesi tambang, cabut. Dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif. Sehingga memberikan dampak yang positif pada ekonomi kita. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi. Stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Stop. Nikel sudah rampung. Sehingga nilai tambah melompat. Kalau dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar US dollar. Tahun 2022. Dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi, stop, nih. Nah. Tahun depan ada lagi, entah 1, entah 2, stop lagi. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, enggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat, belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi, enggak apa-apa. Tugas kita adalah sekali lagi mencari nilai tambah yang sebesar-besarnya. Dan itu bisa terlihat, sudah saya sampaikan berkali-kali, di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi setelah ada hilirisasi 27%. 27%. Secara umum di Sulawesi 8,24% growth-nya year on year. Sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektorial. Daya beli masyarakat harus dijaga terus. Peningkatan ekspor, kalau yang tadi hilirisasi tadi berhasil, ya ekspornya pasti kita akan naik. Dan kita tahu sudah 31 bulan neraca perdagangan kita selalu surplus, enggak pernah sebelum-sebelumnya. Tapi ini sudah 31 bulan. Kemudian yang keempat, investasi, peningkatan investasi. Momentum, trust, kepercayaan dunia kepada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk. Yang terakhir, tadi sudah saya sampaikan, hilirisasi energi hijau ini menjadi kunci. Ke depan saya sudah minta strategi hilirisasi ini harus dibuat dalam sebuah ekosistem besar apa? Didukung oleh energi hijau yang murah. Ini akan menjadi produk premium yang kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Energi hijaunya harus murah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin.
Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.